Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Jarkom dengan beranggotakan Agnes Neibaho, Grace Manulang, dan Bertrand Sinibar akan menjelaskan tentang materi praktikum audit jaringan dengan Nmap. Nah, pada bagian abstrak, kami mendefinisikan audit jaringan merupakan sebuah proses evaluasi keamanan dan performa jaringan suatu organisasi dengan tujuan mengidentifikasi dan mengatasi potensi kerentanan keamanan. Nah, Nmap merupakan sebuah alat yang umum digunakan dalam audit jaringan dan digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan guna mengidentifikasi host, port, dan layanan yang tersedia. Dengan menggunakan Nmap, auditor jaringan bisa memperoleh informasi tentang struktur jaringan, sistem operasi, versi perangkat lunak, dan protokol yang digunakan. Data hasil pemindaian ini digunakan untuk mengidentifikasi celah keamanan dan mengevaluasi kebijakan keamanan organisasi. Dengan bantuan Nmap, auditor jaringan bisa menemukan celah keamanan yang belum terdeteksi sebelumnya dan memberikan rekomendasi untuk memperbaikinya. Pada bagian pertama, yakni pendahuluan, Nmap merupakan singkatan dari Network Mapper. Nah, aplikasi ini merupakan sebuah perangkat lunak sumber terbuka yang digunakan untuk eksplorasi, pemindaian, dan audit jaringan. Nmap terus berkembang dengan penambahan opsi yang lebih luas guna meningkatkan kehandalan, meskipun terkadang menyulitkan bagi beberapa pengguna. Tujuan dari praktikum ini yang pertama untuk memperkenalkan kepada pengguna pemakaian Nmap dengan CLI untuk melakukan scanning pada network atau host tertentu sehingga dapat menemukan vulnerability pada host atau network. Yang kedua itu mempergunakan Nmap untuk offensive dan defensive. Nah, Nmap ini merupakan tool open source untuk melakukan eksplorasi jaringan dan audit keamanan. Nmap didesain untuk mampu men-scan network yang besar, walaupun Nmap juga sangat handal untuk melakukan scan pada satu host tertentu. Nmap mempergunakan IP paket RAW untuk menentukan host yang aktif pada jaringan, service yang disediakan oleh host operating system yang sedang berjalan, dan tipe filter yang dipakai juga karakteristik lainnya. Kemudian, Nmap pertama kali ditulis oleh Gordon Lyon, dan tools ini dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan mudah, yakni yang pertama, komputer apa saja yang ditemukan yang berjalan di local network. Yang kedua, berapa IP address dan host yang berjalan pada local network. Yang ketiga, apakah sistem operasi dari target machine. Yang keempat, bagaimanakah menemukan port berapa saja yang aktif melalui hasil scanning. Yang kelima, menemukan apakah suatu host terinfeksi oleh suatu malware. Yang keenam, mencari unauthorized server pada jaringan. Yang ketujuh, menemukan dan membuang komputer yang tidak memenuhi standar minimum level keamanan organisasi. Yang kedua, landasan teori, di mana Ubuntu Server merupakan sebuah sistem server berbasis Linux yang telah diinstal dengan beberapa layanan seperti HTTP, FTP, SSH. Jika layanan tersebut belum aktif, disarankan untuk mengaktifkannya setelah menginstal server Anda. Tentunya Windows 7 adalah sebuah sistem kerja yang umumnya digunakan untuk bekerja sehari-hari. Anda memiliki kemampuan untuk mengatur firewall pada Windows XP agar dapat melihat hasil pemindaian yang dihasilkan oleh Nmap. Ketiga, sistem tersebut terhubung secara virtual melalui sebuah switch virtual. Anda perlu melakukan konfigurasi alamat IP agar mesin satu bisa berkomunikasi dengan mesin lainnya. Berikutnya asumsi. Nmap sudah terinstall di komputer. Yang pertama, scanning sebuah host. Yang ketiga, hasil dan analisis. Pertama, melakukan login ke sistem operasi Ubuntu yang telah diinstal sebelumnya. Kedua, pastikan server Ubuntu yang telah terhubung ke jaringan dapat melakukan ping ke jaringan lokal atau internet seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Masuk ke tugas yang pertama. Melakukan kajian literatur bagaimana cara melakukan hardening pada perangkat berikut. Pertama, hardening pada perangkat access point atau WiFi. Hardening pada perangkat access point dimaksudkan untuk menekan tingkat keamanan dalam jaringan nirkabel, serta mencegah akses yang tidak diinginkan. Beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan hardening pada perangkat access point adalah mengganti nama dan kata sandi default access point, memperketat akses ke access point dengan mengatur daftar alamat MAC yang diizinkan,
menggunakan enkripsi WPA2 atau yang lebih kuat untuk mengamankan jaringan nirkabel. Menonaktifkan fitur MVPS karena dapat menimbulkan celah keamanan yang dapat dimanfaatkan untuk akses yang tidak sah. Menonaktifkan penyiaran SSID agar jaringan nirkabel tidak terdeteksi oleh publik. Rutin melakukan pembaruan firmware pada access point untuk memperbaiki kelemahan keamanan yang ada. Selanjutnya, yang kedua, hardening pada sistem operasi, misalnya Windows. Hardening pada sistem operasi bertujuan untuk meningkatkan tingkat keamanannya dan menghindari akses yang tidak sah. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan hardening sistem operasi. Yang pertama, aktivitas dan pembaruan firewall secara berkala untuk menjaga keamanan sistem. Yang kedua, menonaktifkan fitur yang tidak perlu seperti remote desktop, telnet, dan NetBIOS. Yang ketiga, pembatasan hak akses pengguna guna mengurangi resiko serangan. Yang keempat, penggunaan kata sandi yang kuat dan rumit untuk mengamankan akun pengguna. Yang kelima, lakukan pembaruan sistem operasi secara rutin untuk memperbaiki celah keamanan. Yang keenam, gunakan perangkat lunak antivirus dan anti-spyware sebagai lapisan tambahan untuk melindungi sistem dari serangan malware. Yang ketiga, hardening pada servis atau layanan HTTP. Hardening pada layanan HTTP bertujuan untuk meningkatkan keamanan aplikasi web dan mencegah serangan terhadap layanan tersebut. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk melakukan hardening pada layanan HTTP. Yang pertama, aktivasi SSL atau TLS untuk melindungi komunikasi antara server dan klien dengan mengenkripsi data. Yang kedua, gunakan konfigurasi server yang aman dengan menonaktifkan fitur yang tidak diperlukan, seperti directory listing atau mode debug. Yang ketiga, batasi akses ke layanan HTTP dengan memanfaatkan firewall atau virtual IP. Yang keempat, lakukan verifikasi terhadap input data yang diterima dari pengguna untuk mencegah serangan seperti SQL injection atau XSS. Yang kelima, rutin melakukan pembaruan pada perangkat lunak server web untuk memperbaiki celah keamanan yang mungkin ada. Yang keempat, hardening pada perangkat switch router. Hardening pada perangkat switch dan router bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta mencegah akses yang tidak sah. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk melakukan hardening pada perangkat switch dan router. Yang pertama, mengganti nama pengguna dan kata sandi default guna meningkatkan keamanan akses ke perangkat. Yang kedua, membatasi akses ke perangkat dengan menetapkan daftar alamat IP yang diisikan. Yang ketiga, menggunakan protokol keamanan seperti SSH atau SSL untuk melindungi akses ke perangkat. Yang keempat, menonaktifkan fitur yang tidak diperlukan seperti telnet dan SNMP untuk mengurangi risiko keamanan. Yang kelima, melakukan pembaruan perangkat secara rutin guna memperbaiki kelemahan keamanan yang mungkin ada. Itu tugas 3. Install aplikasi. Tugas kedua, dengan memanfaatkan tools Nmap dan langkah perintah berikut, sehingga diperoleh jawaban untuk setiap pertanyaan berikut. Pertama, komputer apa saja yang Anda temukan berjalan di local network? Jawab. Untuk menemukan komputer yang aktif di jaringan lokal, gunakan alat seperti Nmap atau Fing untuk melakukan pemindaian. Ini akan memberikan daftar host yang terhubung ke jaringan. Dari daftar tersebut, identifikasi komputer-komputer dengan nama host dan alamat MAC yang terkait. Berapakah IP address dan host yang berjalan pada local network? Untuk mengetahui IP address dan nama host yang aktif di jaringan lokal, gunakan perintah seperti ifconfig atau Windows atau ifconfig atau Linux pada komputer, atau lakukan pemindahan dengan Nmap atau Fing untuk mendapatkan daftar host beserta alamat IP dan nama hostnya. Ketiga, apakah sistem operasi dari target mesin? Identifikasi sistem operasi dari target menggunakan alat pemindaian jaringan seperti Nmap atau dengan melihat respon dari layanan atau port yang terbuka pada host tersebut. Keempat, bagaimana kita menemukan port berapa saja yang aktif melalui hasil scanning? Temukan port yang aktif dengan menjalankan perintah Nmap P alamat IP untuk memindai semua port pada host, atau Nmap S alamat IP untuk memindai port yang terbuka. Kelima, menemukan apakah suatu host terkonveksi
uh, pada malware, gunakan alat deteksi malware seperti Malwarebytes atau Sophos, atau lakukan pemindahan antivirus pada host untuk mencari tanda-tanda infeksi malware. Yang keenam, mencari unauthorized server pada jaringan. Temukan server dan periksa host yang tidak terdaftar oleh administrator jaringan. Gunakan juga alat pemantau jaringan seperti Wireshark untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang ketujuh, menemukan dan membuang komputer yang tidak memenuhi standar minimum level keamanan organisasi. Identifikasi dua, tangani komputer yang tidak memenuhi standar keamanan dengan menggunakan alat pemindaian jaringan untuk mencari host tanpa perangkat lunak keamanan atau memiliki kerentanan keamanan yang berpotensi tindak lanjuti dengan menghapus atau memperbaiki host yang tidak memenuhi standar keamanan organisasi. Tugas ketiga, instalisasi aplikasi Wireshark pada PC Anda. Yang pertama, kita melakukan perintah kedua pada lampiran scan multiple IP address or subnet IPv4. Lalu kan pada beberapa PC rekan Anda, lihatlah respon yang muncul pada Wireshark untuk aktivitas yang Anda lakukan. Pada gambar tersebut merupakan hasil dari scan multiple IP address or subnet IPv4. Yang kedua, coba lakukan perintah 9 scan a network and find out which server and device are up and running pada lampiran. Lakukan pada beberapa PC rekan Anda, lihatlah respon yang muncul pada Wireshark untuk aktivitas yang Anda lakukan. Berikut merupakan gambar setelah melakukan perintah ke-9 pada lampiran. Tugas yang keempat, tuliskan perintah dengan nmap sehingga dapat diketahui semua IP address yang aktif pada sebuah subnet. Contohnya seperti ditunjukkan pada gambar bawah di berikut ini. Untuk mengetahui semua IP address yang aktif pada sebuah subnet dengan nmap, kita dapat menggunakan perintah berikut: nmap sn 192.168.0.0/24. Hasilnya akan menampilkan semua alamat IP yang aktif dalam subnet tersebut. Yang kedua, tuliskan perintah dengan nmap sehingga komputer Windows 7/10 Anda tidak memberikan respon terhadap request ICMP. Jika di-ping, maka tidak akan mereply padahal PC Anda online. Untuk membuat komputer Windows 7/10 tidak merespon permintaan ICMP atau Internet Control Message Protocol, Anda dapat menggunakan perintah berikut. Next at firewall and role name sama dengan block ICMP v4. Protokol sama dengan ICMP v4, ini dir sama dengan in, action sama block. Perintah ini akan menambahkan aturan firewall yang akan memblokir semua permintaan ICMP v4 yang masuk seperti permintaan ping. Namun pastikan untuk memperhatikan pengaturan keamanan jaringan Anda dan jangan memblokir jenis lalu lintas yang penting atau berguna. Kesimpulan, nmap adalah sebuah alat yang digunakan untuk melakukan audit jaringan. Nah, alat ini berfungsi untuk mengeksplorasi jaringan dan menemukan host, port, serta layanan yang tersedia di dalamnya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan dengan nmap dalam melakukan audit jaringan. Yang pertama itu mapping jaringan. Nmap dapat digunakan untuk melakukan pemetaan jaringan dengan mencari host dan alamat IP yang terhubung dengan jaringan di audit. Yang kedua, identifikasi layanan. Dengan menggunakan nmap, kita dapat mengidentifikasi layanan atau protokol yang berjalan pada setiap port yang terbuka. Yang ketiga, deteksi kerentanan. Nmap dapat digunakan untuk mendeteksi kerentanan pada sistem atau layanan dengan memeriksa versi perangkat lunak dan protokol yang digunakan. Yang keempat, identifikasi sistem operasi. Nmap dapat membantu mengidentifikasi sistem operasi yang digunakan pada host dalam jaringan. Yang kelima, scanning jaringan. Dengan nmap, kita dapat melakukan scanning pada jaringan untuk menemukan host dan port yang terbuka dalam rangka mengidentifikasi celah keamanan. Pada dasarnya, nmap merupakan alat yang sangat penting dalam melakukan audit jaringan karena dapat membantu pengguna untuk memahami
infrastruktur jaringan dan mengidentifikasi celah keamanan. Selain itu, Nmap dapat digunakan untuk melakukan scanning jaringan secara cepat dan efektif, serta memudahkan pengguna dalam melakukan analisis terhadap informasi yang diperoleh dari scanning. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata dan kalimat, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.